Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, pebisnis online ya, yang suka bisnis di marketplace, kemudian kirim-kirim. Kamu kadang-kadang kan sering mengalami pada saat barang sampai di konsumenmu, barang sampai di tujuan ya, terutama yang menggunakan ekspedisi, apalagi ekspedisi tracking ya, yang murah-murah itu, ini hancur barangmu. Nah, sekarang kita ingin belajar bagaimana cara packing yang aman sehingga barang kamu bisa sampai di tujuan dengan selamat ya. Sip. Nah, ini saya juga punya produk ya. Produk saya itu sensitif sekali dengan segala sesuatu yang ini barangnya fragile ya, rapuh, gampang pecah, gampang rusak ya. Ini saya adalah punya produk kacang ya, kacang yang dibungkus dengan vacuum sealing atau vacuum packing. Nah, ini rawan sekali kalau pada saat di ekspedisi dibanting-banting atau dilempar-lempar barangnya, dia nanti jadi nggak vakum lagi, jadi kempes. Nah, kalau sudah kempes itu barangnya, kacangnya akan melempem ya, akan lembek, terus semut juga bisa masuk, bahkan kadang-kadang ada hewan-hewan besar yang mengigitin ujung-ujungnya ini, bahkan atau memakan kacang saya. Jadi ini itu butuh perlakuan khusus dalam packingannya ya, karena apa, kalau enggak nanti sampai di konsumen kita dikomplain, jadi auto komplain ya. Karena apa, karena barang sampai di konsumen ternyata rusak. Yang perlu disiapkan ya, ini hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk kita packing yang aman. Pertama tentunya kardus tentunya ya. Ini kardus bekas air mineral ini ya. Nanti ini kita buat kardusnya. Kemudian lakban ya, lakban. Kemudian ini namanya lakban dispenser ini, atau lakban cutter untuk pemutus lakban ya. Kemudian koran yang sudah dipotong-potong. Ini untuk melapisi barang kita nantinya. Koran sudah dipotong-potong. Jadi ini koran ini kalau melebar itu nanti dipotong menjadi 4 ya. Jadi 4 nih, ini hasilnya ya, satu korannya. Nah, kemudian bubble wrap. Bubble wrap juga yang udah dipotong-potong. Ukurannya ya sesuai dengan ukuran barangnya. Nanti dilebihin sedikit ya, supaya bisa dilipat gini, supaya bisa kebungkus. Nah, dilebihin ya. Bubble wrap kamu kalau mau hemat ya, kamu bisa beli satu roll ya. Satu roll itu sekitar 50 meter, itu 100.000 lebih dikit lah ya kalau di Surabaya ya. Kemudian kalau meteran ini dulu cuma 5.000 per meter, sekarang 6.000 per meter. Jadi lebih baik kamu beli langsung satu roll aja ya. Kemudian ini terakhir, ini gunting ya, dibutuhkan juga gunting. Kemudian terakhir adalah lakban fragile ya. Fragile bisa, kemudian lakban foodstuff bisa, seperti itu ya. Kemudian atau lakban ini juga ada juga yang berlabel marketplace-mu ya, marketplace yang kamu ini ya, kamu pasang iklan di sana ya. Saya nggak mau nyebutin marketplace-nya ya, marketplace-nya banyak ya, seperti itu. Kemudian terakhir ini tas kresek ya. Ini tas kresek ini untuk bungkus packingannya nanti ya, seperti itu. Baik, sekarang kita bikin kardusnya dulu ya. Ini tinggal menyesuaikan aja kok kan. Nah, nggak perlu ngemal-ngemal lagi ya. Nah, sampingnya juga. Oke. Nah, sudah. Lalu ini kita kasih alas koran bawahnya ya.
Nah, kita kasih alas koran ini. Nah, seperti ini. Kemudian dikasih juga alas bubble wrap, ya, bubble wrap yang permukaannya halus di bawah ya, yang permukaannya ada gelembung-gelembungnya, ada bubble-nya di atas. Lalu sekarang masing-masing barang kita ya, barang yang akan kita kirim, kita bungkus. Kita bungkus pertama sebelum di bubble wrap, dikoranin dulu ya, supaya bubble wrapnya bisa lebih kuat ketika membungkus barang kita ya. Teman-teman, ini kacang saya ini mau saya kirim ke Ambon ya, padahal saya posisi di Surabaya. Pasti ini kan perjalanan jauh dan boleh jadi ada transit-transitnya, sehingga kan kita harus mewaspadai kalau misalnya pada saat, nah ini ya, ini sudah dibungkus koran, ini nggak cukup, harus di double lagi dengan bubble wrap ya, seperti ini. Kita baik seperti ini, kita bungkus dia. Ini konsumen saya ada yang bilang sih, ini kacangnya seperti dibungkus barang antik ini kan nih, seperti bungkus barang antik. Nah, bungkus kacangnya seperti bungkus barang antik katanya gitu ya. Emang gini ya, harus diperlakukan seperti ini supaya nanti dia sampai dengan selamat di konsumen dan kita nggak dapet auto komplain. Nah, udah deh gini aja kan, aman kan, langsung kita susun di dalam kardusnya itu ya, seperti itu ya. Nanti kita susun seperti itu. Baik, setelah masing-masing barang kita bungkus dengan bubble wrap, lalu kita masukkan ke dalam kardusnya ya, dalam kardusnya. Jadi kita atur sedemikian rupa supaya cukup masuk dalam kardusnya. Nah, seperti itu. Nah, ini kan masih ada sela-selanya, maka sela-selanya itu kita jangan sampai nanti dia pada saat dalam perjalanan dia kocak atau goyang gitu ya. Makanya sela-selanya kita isi dengan koran supaya dia nggak bergoyang nantinya pada saat dalam perjalanan. Nah, nih sela-selanya dimasuki koran. Nah, gitu ya. Nah, oke. Nah, sampai betul-betul dia nggak gerak ketika nanti sudah di packing. Baik, gini ya. Lalu sudah dipastikan bahwa dia nggak akan goyang. Nah, sebelah sini juga. Nah, setelah kita pastikan dia nggak goyang, bagian atas kita kasih koran juga. Oke. Nah, kemudian untuk mengantisipasi supaya tidak ditindih ya, kita kasih bubble wrap juga yang bagian atasnya, supaya supaya nanti khawatirnya ditindih. Nah, teman-teman, kalau teman-teman bertanya, wah berarti ini ada cost lagi dong, ada biaya lagi untuk packing. Biasanya kalau teman-teman jualan di marketplace itu biaya packing bubble wrap itu bisa kita tagihkan ke konsumen. Jadi kita bisa dalam deskripsinya itu, ini nanti ada biaya untuk packing bubble wrap ya, nah, gitu. Jadi seperti itu. Baik, ini kan sudah cukup aman. Selanjutnya kita bagaimana kita menutupnya ini ya kan, ini masih ada sisa nih, ada sisa sekitar 5 cm ya. Nah, caranya teman-teman, ini masing-masing ujung kita cutter, seret ya kan. Kemudian ini juga di cutter, ujung-ujungnya di cutter ya. Nah, ujung-ujungnya di cutter setinggi 5 cm, pokoknya setinggi sisanya berapa. Lalu kalau gini dilipat kan susah. Nah, supaya nggak susah, ini kita sayat sedikit bagian dalamnya. Nih, lihatlah ya, kita sayat supaya gampang dilipat. Nah, seperti itu.
Oh ya, kita sayat. Ini juga kita sayat. Jadi masing-masing sisi kita sayat pakai cutter. Nah, ya oke. Ini juga ya. Oke. Ini juga sisi sini. Oke. Baik, sekarang sudah bisa dilipat karena sudah disayat. Tuh, kan gampang. Tuh, ya, gampang ya. Langsung kita lakban. Nah, lakban ya. Oke, ini juga. Nah. Ini juga. Ini bukan karena apa-apa ya, ini karena dicakarin kucing saya, dia suka nyakar-nyakar untuk mengasah kukunya ya, kucing saya. Aman kok. Pastikan rapat ya, dilakban secara rapat. Oke, sudah. Nah, lalu sekarang pertanyaan kemudian adalah bagaimana cara menutup ini bagian dalam kardus ini. Nah, kita tutup dengan tas kresek ya. Tas kresek ini kan bentuknya seperti ini. Ini ada dua cara ya. Kalian bisa langsung masukkan ini dalam tas kresek, kemudian dilakban, masukkan bisa. Ini tas kresek ukuran 40 cm ya, 40 cm. Nah, tapi supaya lebih rapi itu kresek ini kita gunting dulu supaya dia bisa melebar ya. Ini telinganya kita potong, kita gunting ya, kita gunting telinganya, bagian bawahnya juga. Bagian bawahnya kita gunting. Lalu bagian sampingnya kita gunting ya. Nah, oke. Kita letakkan ini di atasnya, kan? Udah lebar nih, kreseknya jadi lebar tuh. Lebar kan, rapi kan akhirnya. Rapi kan? Ini sebenarnya sisa lebar ini kita bisa potong lagi ya, supaya kalau kita siapa tahu kita mau packing lagi kan, ini kan masih bisa masih bisa digunakan ya, nggak terbuang jadinya. Oke, nanti kita potong ya. Nah, kita potong seginilah ya. Nah, segini kita potong supaya bisa dipakai untuk yang lain. Oke. Nah, ini kita lekatkan dengan selotip ya. Dengan isolasi selotip. Ada yang bilang isolatif. Baik, ini sampingnya kita tutup juga. Ini masih ada lubang kecil, kita bisa gunakan telinga tadi. Nih, telinga yang kita potong ini, nah ini bisa kita tutup.
ya. Oke, sebaliknya. Oke. Oke. Aduh. Wah, putus nih. Aduh, putus. Oh, putus juga. Oke, kita bisa gunakan sisa telinga tadi nih. Nah kan, untuk ini masih ada lubang kecil ya, kita tutup dengan ini. Oke. Oke. Lalu pastikan ya semua sudah tertutup kresek hitam. Nah, kita amankan dengan lakban. Oke, lanjut. Kita amankan. Nah, sampingnya. Oke. Biar aman juga bawahnya ya. Bawahnya kadang nanti supaya digeser-geser, kena debu, kena pasir apa. Dia aman. Nah, ini. Sudah jadi, tinggal kasih label alamat di sini ya. Ini tips buat label alamat ya. Kalian bisa ngeprint ya, ngeprint di kertas putih, penerima, nomor HP, alamat ya, kota, kode pos, di print satu lembar bisa jadi 4, jadi 5, atau lebih kecil lagi bisa jadi 10 ya. Kemudian kalian fotokopi. Itu kalau mau murah. Kalau mau yang lebih keren lagi, kalian setting ya di Corel atau di Canva atau apa gitu ya. Kalian setting, kemudian kalian bawa ke digital printing, dibuat stiker label. Nah, ini sudah aman, dijamin nanti konsumen puas, tidak auto komplain ya, zero komplain. Dan semoga ini bisa menjadi inspirasi kalian, dan semoga bermanfaat, dan semoga usaha bisnis online kalian di marketplace lancar. Amin. Semoga menginspirasi. Thank you for watching.